Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada kali ini saya akan membawakan cerita mistis pendakian yang berjudul Perjalanan Horor di Gunung Salak. Cerita dalam video ini adalah adaptasi dari kisah nyata saat mendaki gunung di Gunung Salak. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah asli. Namun, nama-nama yang terdapat dalam cerita ini sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh yang sebenarnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pip pip pip. Klakson Metro Mini terus menyalak nyaring seorang menyuarakan ketidaksabaran pemudinya, menyuruh mobil gua untuk minggir dari jalan. Hah, dasar Metro Mini gila. Masa gua harus mati konyol terobos rel? Hah, puyeng banget gua. Gila. Sunduk banget nih gua. Apa gua harus terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari lalu. Di hari Senin, sebelum gua menerima ajakan Bayu, sahabat gua untuk muncak. Oh iya, nama gua Kiki, usia gua 23 tahun, dan gua bekerja di salah satu perusahaan di Kintung. Persahabatan gua dengan Bayu sudah terjalin sejak kami sama-sama di kelas SMA. Ini pertama kali buat gua untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-teman gua, Bayu itu lahir bukan di rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kata gua sih biasa aja, gak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pencinta alam aja. Tapi aslinya, dia jarang banget naik gunung. Cuma suka sesumbar kalau habis naik dan suka bikin bumbu di ceritanya. Tapi buat gua, yang tahu semua kartunya Bayu, gua cuma diam aja dan bilang, iya mungkin sih gitu. Kalau ada temen-temen yang nanya, bener gak ceritanya si Bayu waktu naik gunung A atau naik gunung B? Anyway, akhirnya gue berangkat juga dengan Bayu dan Ismail dengan alasan melepas stres di kantor. Kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda, pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong dan tidak sopan seperti bercanda yang berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki, karena hal itu akan dapat membuat penghuni gunung murka. Gua satu-satunya perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadinya ada teman perempuan kita yang bernama Sani yang ingin berangkat bersama. Namun dia cancel berangkat di menit terakhir karena tidak mendapatkan cuti. Walaupun cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara gak langsung menjadi pemimpin di kelompok ini karena selain dia anak pecinta alam, dia cerita dia sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kita sepakat untuk memilih jalur pendakian yang terpendek walaupun terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba. Dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran gua memotret, secara aneh, foto yang gua ambil gak pernah fokus dan selalu berbayang. Sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk memotret.
Ah, bogo amat lo Ki. Masa moto aja nggak bisa? Gak becus begitu. Gimana nanti di atas? Nangis lagi lo, minta pulang. Hah? Gua udah gak heran lagi sama sikap Bayu yang songong. Memang begitu sikapnya. Jadi gue gak ambil pusing. Tapi yang bikin gue heran dan aneh, kenapa foto yang gue ambil gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera gue buang jauh-jauh pikiran negatif. Takut diamini setan. Apalagi kita baru aja mau mulai mendaki. Setelah berdoa dan tos bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut. Jadi menambah kesan angker gunung ini menurut gua. Tapi lagi-lagi gua buang jauh-jauh pikiran negatif dan gua menyelipkan sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi di sini. Kami memulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal, walaupun di beberapa titik treknya agak tricky karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki, mulai turun gerimis dan membuat trek semakin sulit untuk dilewati karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali gua tergelincir dan kita memutuskan untuk beristirahat sebentar untuk memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang makin deras, gua mendengar suara desahan nafas seseorang. Shh, shh, shh. Lo denger gak suara orang nafas? Itu dari arah situ. Nafas? Enggak Ki. Kalau lo Bay. Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang gua tunjuk. Ah, perasaan lo aja kali Ki. Cuma suara hujan itu. Iya mungkin ya. Karena dingin gue jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya gue cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya gue kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai mereda, kali ini benar kami mendengar suara langkah mendekat. Dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. Ki, kayaknya yang lo dengar tadi suara nafas mereka ya? Mail berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengar bisikannya. Ya gak mungkin lah Mail. Mereka kan datang dari bawah. Suara nafas yang kau dengarkan datangnya dari sana. Gua kembali menuju ke arah semak-semak. Ya udah kalau gitu, berarti itu benar suara hujan Ki. Malas berpikir repot, Mail akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami sedang berkenalan dengan para pendaki, dan setelah bersalaman, laki-laki yang gue yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi dari 6 itu bertanya kepada Bayu. Hei, kalian bertiga aja? Iya, kita cuma bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi satu teman kita berhalangan. Memang kenapa Kang? Bayu menjelaskan panjang lebar. Gabung aja sama kita. Kita mau puncak nih. Kalian mau ke kawah atau ke puncak? Kalau mau ke puncak, kita sama-sama aja. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar gue dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh Kang, kalau nambah mereka, jumlah kita jadinya ganjil. Kan Akang paling ngerti gimana kalau muncak ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda yang kira-kira artinya kayak begini. Yang penting jaga ucapan, jaga kelakuan, jangan memetik tanaman sembarangan, dan jangan merusak alam.
Hamdan mundur teratur dan tampaknya nggak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung. Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak dan gua meminta waktu untuk beristirahat karena karir gua terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan, udah capek lo Ki. Jangan cengeng lah Ki. Ayo kita lanjut naik sebelum gelap. Gue gak cengeng Bay, tapi sumpah karir gua berat banget. Ya udah, kita istirahat aja dulu, kata Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelah gua. Beliau ngeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya. Hembusan asapnya ke arah gue, jelas gue mundur menghindar semburan asapnya. Setelah beberapa kali isapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat kamit. Setelah itu Kang Daud memberikan botolnya kepada gua. Minum dulu nih, biar kuat jalannya. Gua hanya bisa nurut dan minum seteguk dua teguk lalu menutup botolnya. Kang, ada yang ngikutin saya ya? Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi? Memang benar sih kata Kang Daud itu. Pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau demit di atas gunung. Akhirnya gua mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan pun mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang gua sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali gua merasakan kayak ada yang ngawasin kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi, gua merasakan bukan hanya karir gua yang bertambah berat, tapi kaki gua juga semakin berat melangkah, seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan yang semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke, kita stay di sini aja ya. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok nih buat kita bermalam, kata Kang Daud. Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya Kang Daud tampak keberatan karena menurut beliau persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok pagi. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada lagi mata air sehingga kita perlu kembali untuk mengambil air. Gue juga merasa gak setuju dengan Bayu, tapi gue ngerti banget adat Bayu yang pasti gak akan nurut sama orang lain, sehingga gue mengajak Ismail juga ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air? Ismail setengah dongkol sama Bayu karena kita harus turun lagi untuk ngikutin maunya dia. Udah, tenang aja, aman kok kalau pergi sama gue. Lagi pula gak jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian gue pergi sendiri juga gak apa-apa, lo berdua ngapain juga ikut, kata Bayu. Duh, perut gue kenapa lagi ya? Ismail sambil memegangi perutnya. Kenapa lu? Kebelet berak? Ya udah, lo di sini aja, selesaiin tuh urusan hajat lu. Gue pergi sama Kiki aja. Setengah mengejek Ismail, Bayu tersenyum sinis. Serius gak apa-apa Ki? Ismail ngeliat gua untuk meminta persetujuan dengan muka pura-pura yang menahan hajat. Setengah hati gua menjawab, iya deh gak apa-apa, gua pergi berdua aja sama Wahyu. Bye, nanti kita cepet ya, biar gak keburu gelap. Iya, santai aja Ki. Gua dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana,
Bayu mulai mengisi botol-botol kami, dan gue melihat pemandangan sekitar. Kabut sudah mulai turun. Gue melihat jam tangan gue, waktu menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasananya jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa, sekarang bulu kuduk gue mulai merinding, apalagi pas dengar suara bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi gue merasa gue mendengar suara geraman dari kejauhan sana. Dan sekarang gue mulai parno. Bay, cepetan dong. Tarik dulu Ki, gue sekalian kencing nih. Bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh. Buat ngusir ketakutan gue mencuci muka gue merasa ada orang di belakang gue. Sontak gue menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang, mau minum juga di sini. Gue bernafas lega. Ternyata pendaki lain bukan jurit atau demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumannya dengan air. Untuk memecah kesunyian, gue mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri aja Kang. Teman Akang mana? Gak ada, saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya udah Kang, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru beberapa langkah, tercium bau busuk. Perasaan gue langsung gak enak. Baru gue sadar, ternyata ada yang aneh dengan Akang itu. Gue menoleh. Dan benar, ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin banget. Baru beberapa langkah gue pergi dari Akang itu sudah hilang. Dan tidak ada sama sekali suara langkahnya dia pergi. Buru-buru gue menyusul Bayu. Bay, Bayu, cepetan Bay. Ayo kita cabut dari sini. Cepet. Ngapain sih lo buru-buru banget Ki? Udah Bay, cepetan deh. Tadi gue ketemu sama setan. Gue setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. Wah, hoki dong lu lihat setan. Kata mak gue, kalau lihat setan tuh lu mau dapat duit. Gak lucu lo Bay. Buruan ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih Ki. Nih, lo lihat jimat gue. Gak akan ada apa-apa selama ada ini. Bayu tersenyum sombong sambil memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan tergantung di leher sebagai kalung. Terserah lo Bay, tapi please cepetan ya. Kita balik ke tenda lagi. Sumpah, perasaan gue gak enak banget Bay. Bayu cuma terkekeh lihat ketakutan gue. Akhirnya dia nurut dan kita kembali jalan menuju tenda. 10 menit kami berjalan. Kembali gue merasakan hal yang aneh. Kami sudah berjalan cukup jauh, tapi tidak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan, gue mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter aja deh dari tadi. Gue inget nih, kita kan udah ngelewatin pohon itu. Ucap gue sambil menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang mengintai. Semua pohon di hutan sama aja kali Ki. Ada-ada aja sih loh. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah, gak usah parno gitu. Lu percaya aja sama gue. Lagi-lagi Bayu sotoy menurut gue. Tapi mau bagaimana lagi, gue cuma diam dan melanjutkan berjalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh, biar cepet nyampe. Gue ingat patok itu tuh. Yakin lo Bay? Nanti kita malah tambah nyasar lagi. Yakin banget gue. Kan bukan baru sekali ini gue kesini. Ya udah, gue tandain dulu pohon ini pakai selayar. Jadi kalau lu salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepet. Gue melihat jam. Waktu sekarang menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin seiring malam hampir menjelang. Suasana mulai gelap dengan semakin rapatnya pepohonan di sekitar kami.
Bayu berjalan di depan dan gua berjalan mengikutinya di belakang. Sampai tiba-tiba Bayu terpleset dan jatuh ke celah tebing. Dia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. "Bay!" Gua menjerit panik, berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya gue berhasil menarik Bayu naik, malahan gue ikut jatuh dan kami meluncur turun ke bawah. Setelah berkali-kali tubuh kami menabrak batang pohon dan akarnya di sepanjang tempat kami jatuh. Gelap dan gue gak sadarkan diri sampai gue merasa badan gue digoncang-goncang seseorang. Ki, bangun Ki, lu gak kenapa-kenapa kan?" kata Bayu dengan keadaan panik. Walaupun pusing dan berat, gue paksain diri buat bangun. Gue lihat Bayu mandangin gue dengan raut yang khawatir. "Serius gue pikir lo lewat Ki. 10 menit gue coba bangunin lo. Pas gue ngecek nafas lo masih ada, gue agak lega." "Kita di mana nih Bay?" kata gue sambil kesakitan. "Gak tahu nih Ki, kita jatuh cukup jauh dari jalur." Bayu menuju ke atas ke tempat awal kita jatuh tadi. "Kayaknya gak mungkin sih Bay kita naik ke sana. Gimana sekarang Bay?" "Kita lewat situ aja Ki. Gua cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah." Walau dalam hati gua merasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikir gua. Tapi gua gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat teman gua. "Mudah-mudahan kita ketemu warga ya Bay, atau Kang Daud pasti nyariin kita." Setengah berdoa gua berseru kepada Bayu, "Ya udah, tapi hati-hati ya Bay, jangan sampai kepleset lagi kita." "Lu bisa bangun kan Ki?" kata Bayu. Saking takutnya gue lupa ngecek badan gue. Selain luka-luka di kaki karena celana gue yang robek, gue ngerasa kaki gue sedikit kebas. Ternyata kaki kanan gue tergilir sehingga Bayu harus memapah gue untuk berjalan. Bayu menawari gue untuk berkali-kali berhenti karena melihat kondisi kaki gue. Gue mencoba menahan sakit dan memilih untuk terus berjalan. Kita akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan dan kiri, gubuk itu tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecil gua menyerukan untuk segera lanjut, untuk menjauhi warung itu, tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. "Ki, ada warung tuh. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Gue lapar nih Ki. Ayo kita ke situ." "Bay, lu yakin mau ke warung beneran? Gue kok gak nyium wangi pisang goreng seperti kata lu tadi?" "Ya bener lah Ki. Mana mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung bener itu Ki. Coba aja ke sana yuk. Gue lapar banget Ki." Dengan memapah gua, Bayu mendekati warung itu dan menyapa teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan dia sedang membelakangi kami saat Bayu bertanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya pada teteh pemilik warung, "Ayah pisang goreng?" "Iya, sebentar ya A, ini lagi saya goreng." Tanpa menoleh, teteh pemilik warung menjawab Bayu. "Bay, gue pengen pipis nih." Gue tiba-tiba gak bisa menahan untuk gak pipis. "Temen saya pengen pipis teh. Di mana atuh kamar mandi nak?" "Ada di belakang A." "Mau gue anter gak Ki?" Bayu menawarkan diri, tapi gue tahu Bayu tampak sudah tidak sabar menunggu pisang goreng teteh itu matang. Jadi gue mutusin buat sendiri. "Gak usah Bay, gue bisa kayaknya." Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini, sama dengan warung teteh di depan.
Di sini pun tidak ada lampu buat penerangan, hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Gua masuk dan jongkok dan mulai pipis. Gak lama terdengar orang menggedor-gedor pintu, tanda tidak sabar. "Sebentar, saya lagi pipis." Gua teriak buat menghentikan orang yang menggedor pintu itu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika gua hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar dimulai lagi dan semakin lama makin kencang, sehingga membuat pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar." Gua teriak kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika gua membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres, segera gua tertatih mencari Bayu. Gua melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya, dan Teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama, membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. "Teh, tadi ada yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya, Teh? Pas saya buka kok tadi nggak ada." "Oh, itu yang tinggal di sini juga." Teteh itu menjawab pelan. "Tapi pas saya buka tadi nggak ada, Teh." Gue yakin penglihatan gue nggak salah. Nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada juga orang yang dimaksud Teteh ini. Dia nggak suka sama yang dibawa AA ini. Suara Teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telinga gua. Dan sontak Bayu tersedak. "Gak suka? Gak suka kenapa, Teh?" Bayu bertanya. "Gak suka sama yang ngegantung di leher AA? Ini maksudnya, Teh." Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya. Iya, hanya kepalanya yang berputar menghadap kami, sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama, sedang memasak pisang goreng. Tapi hal yang paling membuat gue terkejut setengah mati yaitu wajah Teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, gue segera berlari dengan menyeret kaki gue yang sakit. Dan gak lupa, gue juga menarik lengan baju Bayu untuk menjauhi warung setan itu. Gue terus berlari tanpa henti. Setelah gue yakin kami telah jauh dari warung dan setan itu tidak mengejar kami, gue berhenti. Terengah-engah, nafas gue gak beraturan. Jantung gue seperti mau pecah. Gue menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. "Ki, kita tinggal di sini aja yuk." "Ah? Maksud lu, Bay?" Masih belum pulih shock gua melihat setan muka rata sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. "Ya lihat aja deh, di sini tuh gelap, dingin, rame, banyak orang kayak gue juga di sini." Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ucapannya. "Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak gue. Tuh Ki, kayak yang di sana itu." Bayu menunjuk ke rimbunan pohon dengan senternya. Bay, jangan ngaco lo, Bay. Gak lucu tahu. Sumpah gue takut banget, Bay. Gue mau nangis nih. Diem gak lu? Awas jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu." Tiba-tiba Bayu bersenandung riang dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin membuat gue merinding mendengar senandungnya. "Tinggal di sini aja kita, Ki. Kita tinggal di sini. Rame sama Teteh warung itu juga. Ayo kita tinggal di sini, Ki." Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Gua mundur menjauhi Bayu. Ketika gua melihat di sekeliling Bayu muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu ada Teteh pemilik warung bermuka rata. Di sebelah kiri Bayu ada Akang pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu ada harimau yang menyeramkan dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kuduk saya merinding ketika udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara tertawa yang khas kuntilanak terdengar dari pohon besar. Rupanya kuntilanak itu sedang mengayun-ngayunkan kakinya di udara.
Gua mulai menangis ketakutan. Gua berdoa sambil menangis. Semakin kencang gua berdoa, semakin dingin udara di sekitar gua. Gua mendengar ada suara mirip desisan dan bisikan lama yang semakin lama semakin nyaring terdengar oleh telinga. Tapi gua nggak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ, hanya ada gua, Bayu, dan mereka yang sedang mengamati gua.